Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iwit di pembelajaran bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa supaya apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dan selalu bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat enggak dengan materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu tentang apa? Nah, sudah ada di layar ya, tentang belajar menghargai diri. Kenapa sih kita harus menghargai diri kita? Dan apa sih Bu tentang menghargai diri itu? Memang diri kita itu perlu dihargai ya Bu? Kenapa? Nah, menghargai itu juga bukan kepada orang lain, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri kita dulu. Kita mampu menghargai orang lain apabila kita mampu menghargai diri kita sendiri dulu. Jadi gimana sih cara menghargai diri kita? Nah, mari kita bahas. Nah, sudahkah kalian bersyukur menghargai diri dengan apa yang kita miliki? Sudah? Sudah apa belum? Nah, ini dia. Jadi, konsep diri itu dibagi menjadi dua. Dalam menghargai diri, kita harus tahu dulu konsep diri positif kita itu apa dan konsep diri negatif kita itu apa. Bukan berarti tiap orang itu tidak memiliki kekurangan, dan bukan berarti tiap orang itu juga tidak memiliki kelebihan. Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kita bahas dulu mengenai konsep dirinya, biar kita tahu konsep diri kita, pandangan kita mengenai diri kita itu seperti apa. Jadi untuk konsep diri positif, yakni adalah konsep diri yang selalu optimis, penuh percaya diri, dan juga selalu bersikap positif terhadap sesuatu. Jadi semisal ada orang jatuh, kemudian konsep diri kita kan, kalau kita berpikir positif, maka kita pasti akan berpikir bahwa kasihan ibu itu jatuh, mari kita bantu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita memandang secara negatif, maka kita akan berpikir bahwa salahnya sendiri, jalan kok nggak lihat-lihat, makanya jatuh, akhirnya nggak mau nolong. Nah, seperti itu. Jadi kita mampu melihat dan berpikir serta bersikap positif terhadap segala sesuatu yang kita lihat dan segala sesuatu yang ada di depan mata kita, gitu ya. Nah, selanjutnya konsep diri negatif. Apa sih Bu konsep diri negatif itu? Nah, konsep diri negatif di sini itu maksudnya memandang dirinya lemah, tidak dapat berbuat apa-apa, dan tidak ada semangat hidup. Nah, kenapa kok bisa seperti itu ya? Jadi konsep diri negatif di sini cemas, pesimis. Jadi memandang sesuatu itu dari yang negatif saja. Padahal kan diri kita sudah diberi kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita inginkan, asalkan ada kemauan, maka kita pasti bisa. Jadi paham ya untuk konsep diri positif dan negatif. Nah, kita bahas dulu mengenai jadi konsep diri negatif. Nah, ini dia contoh-contohnya. Tidak yakin terhadap kehidupannya, mudah menyerah, sering menyalahkan diri sendiri dan orang lain. Misal Bapak Ibu guru memberikan tugas, anak-anak ini tugasnya ya, silakan digambar, cari contohnya di Google atau di buku, kemudian gambar di buku gambar kalian masing-masing. Kemudian ada salah satu anak yang mengatakan bahwa, Bu, maaf Bu, saya enggak bisa Bu, susah Bu gambarnya Bu. Nah, di sini kan terlihat bahwa anak tersebut memiliki konsep diri negatif. Padahal kita sudah diberi kelebihan akan mencoba suatu hal. Kita juga belum tahu hasilnya baik ataupun tidak. Nah, harusnya kan kita mencoba dulu. Nah, itu berarti kita mampu memiliki konsep diri positif. Coba dulu, masalah hasil pikir nanti, gitu. Kemudian mudah menyerah. Jadi konsep diri yang negatif di sini cirinya adalah mudah menyerah. Belum dicoba,
"Ah, nggak bisa." Nah, seperti itu. Kemudian sering menyalahkan diri sendiri dan orang lain. "Gara-gara kamu jadi seperti ini." Seperti itu misalnya. Padahal kan kalau kita sudah melakukan kesalahan, berarti kita jangan fokus dengan kesalahan tersebut, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Oke, lanjut ke ciri konsep diri positif. Nah, di sini orang yang memiliki konsep diri positif mampu menghargai dirinya. Aku pasti bisa. Aku sudah melakukan yang terbaik yang bisa. Masalah hasil nanti aja, yang penting aku berusaha. Nah, seperti itu. Wah, aku dapat 7 misal, 70. Alhamdulillah. Kemarin aku dapat 60, sekarang 70. Alhamdulillah, ternyata diriku bisa menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi, kita mampu menghargai diri kita sendiri. Kemudian, melihat dan melakukan hal positif demi keberhasilan di masa depan. Misal, kita punya cita-cita. Saya punya cita-cita, Bu, saya pengen jadi pelukis terkenal. Nah, mulai sekarang berusaha menggambar, belajar, latihan mewarnai, seperti itu. Jadi kita mampu melihat dan melakukan hal-hal positif demi keberhasilan di masa depan. Jadi orang-orang yang memiliki konsep diri positif selalu melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Jadi orang-orang dengan konsep diri positif itu mudah move on. Nah, ini yang belum bisa move on, ayo segera move on. Seperti itu ya. Nah, bagaimana Bu caranya supaya aku bisa merasa berharga? Simak berikut ini. Jadi, supaya kita bisa berharga, kita harus menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dengan segala kelebihan. Kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, kita pasti bisa. Kita mau atau tidak itu aja ya. Kita pengen atau tidak. Kalau ada keinginan dan kemauan, pasti kita bisa melakukan. Padahal kelihatannya nggak mungkin. Tapi kalau kita niat dan tekad, pasti kita bisa. Anak yang tidak bisa menulis, tidak memiliki kaki dan tidak memiliki tangan, hanya memiliki satu kaki, itu saja bisa melakukan kegiatannya sehari-hari sendiri. Masa kita yang sudah memiliki 2 tangan sempurna, 2 kaki sempurna, mata, telinga, hidung, mulut, kita tidak bisa? Pasti kita bisa. Kemudian sadari bahwa kita itu unik dan atasi kekurangan yang ada di dalam diri kita. Saya kalau matematika itu bingung Bu ngerjakannya. Saya bingung kalau lihat angka-angka gitu. Tapi saya suka membaca Bu. Saya suka mewarnai Bu. Nah, pasti dibalik suatu kelemahan kita, pasti kita diberi kelebihan di sisi lain, di bidang lain, pasti itu. Masalahnya kalian mau mencari atau tidak. Nah, kalau kalian belum menemukan apa kelebihan kalian, terus gali kelebihan kalian, menyanyi, mewarnai, menggambar, memasak. Nah, itu juga termasuk kelebihan, ya. Kemudian kembangkan diri kita. Kalau kita sudah menemukan apa yang menjadi kelebihan kita, latih terus, asah terus sampai kita bisa. Nah, itu tadi. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Dan untuk hari ini tidak ada tugas. Saya minta anak-anak selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, makan teratur, tetap pakai masker kemanapun kalian pergi dan kalian berada, terutama di luar rumah ya. Kemudian sering cuci tangan dan jaga jarak. Kita harus memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Mungkin itu saja dari Bu Iwit. Kalau ada yang ditanyakan silakan japri aja ya. Selamat melaksanakan PTS dan simulasi, semoga lancar. Tidak ada tugas. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berpikir positif dimanapun kalian berada. Bye-bye.